Halo Bapak Ibu pejuang PPG, jadi kali kita akan bahas soal SJT dari tryout yang ada di ruang GTK. Nah, ini adalah soal untuk tryout PPG dalam jabatan, tapi mungkin ini akan sangat berguna juga untuk teman-teman yang pernah jabatan atau mungkin teman-teman yang mau mengambil P3K. Karena ini adalah soal-soal pedagogik yang akan sering muncul di tes tersebut. Oke, langsung kita bahas nomor 36. Anda adalah seorang guru IPS SMP yang punya satu anak sekolah di PAUD. Hari ini Anda mengajar jam 7 sampai jam 9.30. Selain itu juga diundang untuk mengikuti koordinasi di Dinas Pendidikan yang waktu tempuhnya 10 menit dari sekolah mulai pukul 9. Anak Anda akan mengikuti lomba menari hari ini pada pukul 8. Sedangkan pasangan Anda sedang dinas di luar kota. Terdapat beberapa alternatif keputusan yang Anda akan rangkai sebagai berikut. Oke, nah berarti ini kita diminta memilih yang mana karena salah satunya eh ini nabrak juga jamnya dengan jam 9 karena ngajar jam sampai jam 9.30. Nah, berarti jam 9 harus di dinas pendidikan juga gitu. Malah harus milih yang mana? Sementara anaknya juga di lomba jam 8. Jadi sebenarnya yang diminta sama let's say pemerintah lah ya, itu adalah kita bisa berbagi waktu baik sebagai orang tua, sebagai guru, ataupun sebagai profesional gitu. Nah, maka kita pilih dari sini yang dia bisa berperan sebagai orang tua. Berarti di sini ada yang mempersiapkan satu untuk anak dan mendampingi saat lomba. Kalau kita mendampingi anak saat lomba total untuk mendampingi anak, berarti kita mengabaikan siswa kita. Maka mungkin yang nomor dua akan lebih bagus. Next, yang nomor tiga, pembelajaran IPS dari jam sekian sampai jam sekian. Nah, artinya dia nggak akan ikut profesional yang ke dinas pendidikan. Nah, ini nggak bisa berarti. Yang keempat, sampai dari jam itu sampai jam 8.50. Oh, kenapa? Karena tadi dia butuh 10 menit dari sekolah. Jadi nyampainya di sana nanti jam 9. Oke, ini boleh kita pakai. Yang lima, meminta guru guru piket mengganti IPS, pembelajaran IPS oleh guru piket. Oh, berarti guru piketnya akan menggantikan kita mengajar seharian. Nah, ini kurang bertanggung jawab. Yang nomor 6, mengikuti pertemuan dari jam 9. Oke, ini boleh ya. Kalau misalnya berangkat jam 4 ya sejalannya ke nomor 6. Next yang nomor 7 ini ikut ke dinas pendidikan dengan 9.40 dengan izin terlambat. Oke. Sebenarnya di sini agak rancu ya. Kalau misalnya kita milih yang nomor 7 harusnya boleh. Tapi kalau misalnya nomor 4 kita harus ngajar, berarti harusnya pasangannya itu bisa 237, kalau enggak 246. Nah, antara ini. Di antara 237 sama 246. Nah, ini antara dua ini yang kita harus pilih. Nah, kalau misalnya kita memilih yang 237 kan berarti dapatnya kita telat ya. Nah, ini akan kurang profesional. Sementara kita harus ke dinas pendidikan yang mana itu waktunya belum tentu sampai selama itu gitu. Nah, jadi bisa mungkin sementara ke anak-anak kita titipin di 30 menit terakhir eh, ke guru piket gitu. Jadi mungkin untuk yang ini option yang paling oke adalah yang A. Lanjut, yang nomor berikutnya, seorang peserta didik di kelas Anda tertangkap menyantai saat ujian. Peserta didik tersebut mengaku melakukannya karena khawatir jika mendapatkan nilai jelek maka orang tuanya akan memberikan hukuman. Tindakan yang harusnya Anda ambil untuk menangani situasi ini adalah oke, dari antara option ini kalau kita kasih nilai nilai nol, ini tidak adil ya untuk anaknya ya. Kalau yang B, memberikan hukuman kepada peserta didik agar dia jerak, sebenarnya hukuman itu tidak dianjurkan ya. Yang C, memanggil orang tua dan memberikan teguran atas tekanan berlebih yang diberikan kepada anaknya. Tapi kalau misalnya kita pilih yang C itu soalnya kita menyalahkan orang tuanya secara langsung ya. Yang dia mengabaikan kejadian ini dan memberikan kesempatan kedua tanpa konsekuensi. Nah, kalau ini terlalu permisif ya. Jadi tanpa konsekuensi ini sangat negatif. Yang E, mengajak peserta didik tersebut berdiskusi secara pribadi dan memberikan nasihat dan konsekuensi. Nah, ini harusnya paling oke. Kalau yang B itu tadi dia eh, terlalu represif. Kalau yang A itu tidak ada empati dan kurang edukatif ya. Paling oke yang E. Lanjut nomor 38, beberapa siswa di kelas Anda tampak kesulitan mengikuti pelajaran dan sering tidak mengerjakan tugas dengan benar. Anda ingin mengetahui penyebab utama dari masalah ini dan mencari solusi yang efektif. Tindakan yang harus Anda ambil adalah, oke, berarti di sini langsung kita cek ya opsinya. Ada A, memberikan nilai rendah kepada siswa yang tidak mengerjakan tugas yang benar sebagai peringatan. Oke, kalau kita pilih yang A itu dia terlalu diagnosa ya dan malah membebani siswanya gitu. Kalau yang B memotivasi siswa untuk lebih kerja keras dan menyelesaikan tugas.
not really bad, tapi kita cek dulu deh yang lain. Memberikan lebih banyak tugas untuk mengukur lebih banyak ini membebani siswa ya. Lanjut berarti yang D, mengamati perilaku siswa dalam pelajaran untuk mencari pola kesulitan mereka hadapi. Nah, ini boleh nih. Jadi kita harus cari tahu kira-kira apa sih kesulitan yang dihadapi sama siswa ini gitu. Jadi kita lebih berikan perhatian. Yang menyampaikan penjelasan lebih panjang dan rinci. Oke. Emang yang paling bagus itu yang D ya. Lanjut nomor 39, saat Anda sedang melakukan pembelajaran geografi, seorang peserta didik tiba-tiba menginterupsi dengan menyatakan bahwa pelajaran Anda membosankan dan banyak mengantuk. Peserta didik yang lainnya tampak terpengaruh oleh pernyataan ini dan mulai terlihat gelisah. Respon Anda terkait ini adalah, oke, respon kita harusnya ya introspeksi diri kali ya. Oke, kita gunakan ya. Menggunakan kesempatan ini untuk membuka diskusi kelas sejenak tentang pelajaran geografi yang mereka sukai. Oh, ini boleh nih, ini pasti. Menghentikan pelajaran sejenak meminta menjelaskan apa yang menghentikan pelajaran sejenak. Oke, meminta peserta didik menjelaskan apa menurut mereka lebih menarik dan efektif. Nah, ini itu lebih ke bahkan yang marah tadi satu siswa ya, seorang peserta didik ya. Nah, berarti ini kurang kurang menyelesaikan masalah. Yang C mengabaikan komentar peserta didik tersebut. Nah, kita tidak boleh mengabaikan siswa. Yang D meminta peserta didik tersebut untuk berbicara kepada Pak Arbes tentang keluhannya setelah pembelajaran geografi. Oke. Kalau yang ini dia pasif ya. Jadi kayak nggak mau tahu gitu. Kita skip dulu yang E menegur peserta didik tersebut di kelas agar tidak mengganggu proses pembelajaran, seharusnya bisa lebih sabar dan mengemukakan pendapatnya. Oke, karena kebanyakan guru itu kita harus apa ya, membuat siswa kita merasa didengar gitu. Jadi interupsi itu bisa kita anggap sebagai atau kita gunakan menjadi kesempatan untuk diskusi positif yang mendorong partisipasi siswa dan mereka juga merasa kebutuhannya dipenuhi yaitu dengan didengar. Oke, yang paling oke yang A. Lanjut yang nomor 40. Bu Eno melakukan pelajaran fisika kelas 11 pada saat Bu Eno dan siswa sedang fokus pada penjelasan guru, Bu Eno melihat beberapa peserta didik tidak fokus dan mulai saling berbisik-bisik. Bu Eno tahu bahwa inilah materi yang penting dan membutuhkan konsentrasi penuh peserta didik agar dapat memahaminya. Tindakan yang paling tepat yang dapat dilakukan Bu Eno adalah, oke, harusnya cari yang gimana menertibkan siswa tanpa merugikan yang lain ya. Ya, berjalan mendekati peserta didik tersebut sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bueno berbisik kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Yang B, Bueno fokus pada penjelasan, kemudian memberikan waktu senyapnya. Lalu Bueno memperingati kepada mereka untuk mengikuti penjelasan guru. Berjalan mengikuti peserta didik sembari terus menjelaskan kepada menggunakan syarat nonverbal. Yang D, berjalan mendekati peserta didik sambil terus menjelaskan. Setelah dekat, Bueno memberikan peringatan untuk mengikuti pembelajaran ke penjelasan guru yang berjalan mendekati peserta didik. Menjelaskan setelah Bu Ina menegur halus mereka dengan mengikuti penjelasan guru. Oh, semua mirip-mirip banget ya sebenarnya ya di antara semuanya. Tapi kalau misalnya A sampai E ini jujur semua bagus banget. Tapi yang paling efisien dan paling sopan itu lebih ke yang C. Jadi memberikan isyarat nonverbal. Jadi siswa yang lain itu tidak terganggu gitu loh. Jadi kita kasih isyarat yang nonverbal aja. Oke, oke, Bapak Ibu, ini adalah soal yang emang ada di tryout, tapi jujur ini sangat mirip dengan soal yang keluar juga. Jadi pastikan kamu atau Bapak Ibu guru semuanya belajar dengan lebih mantap lagi, didengarkan banyak video-video karena soal-soalnya benar-benar sama. Kalaupun nggak sama itu sangat-sangat sangat mirip. Oke, semangat Bapak Ibu, semoga semuanya berjalan lancar sesuai keinginan dan jangan lupa ditonton lagi video yang berikutnya.